Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Eliza Nurmiati. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 asesmen kurikulum Merdeka. Yang pertama ada asesmen as learning, yang kedua ada asesmen for learning, yang ketiga ada asesmen of learning. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu pengertian, persamaan, dan perbedaannya? Yuk kita simak videonya. Nah, berikut ini ada 3 pengertian sederhana dari asesmen. Yang pertama yaitu ada asesmen as learning, yang artinya sebagai. Nah, yang berarti asesmen ini berfungsi sebagai refleksi proses pembelajaran. Nah, yang artinya ketika kita melakukan asesmen as learning ini, hasilnya kita gunakan sebagai bahan refleksi kita sebagai guru terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan. Apa itu kelemahannya, apa itu kelebihannya, dan apa yang harus kita perbaiki, itulah nanti hasil dari asesmen as learning ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada asesmen for learning. Nah, for itu kan artinya untuk. Nah, berarti asesmen ini berfungsi untuk perbaikan terhadap proses pembelajaran. Nah, kalau teman-teman bertanya, lah kok sama sih? Memang iya sama. Dari tujuannya sama, dari kegiatannya sama. Dan mungkin yang membedakannya itu nanti adalah aksesornya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Dan asesmen yang ketiga yaitu asesmen of learning, yaitu asesmen yang berfungsi untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, kalau kita lihat fungsinya di sini, maka bisa kita simpulkan bahwa asesmen as learning dan asesmen for learning karena fungsinya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran, maka 2 asesmen ini termasuk dalam asesmen formatif. Sedangkan untuk yang asesmen of learning, karena fungsinya adalah sebagai evaluasi terhadap proses pembelajaran setelah kita mengajarkan tujuan pembelajaran selesai, maka asesmen ini termasuk ke dalam asesmen sumatif, yang artinya asesmen of learning ini dilakukan setelah menyampaikan tujuan pembelajaran selesai. Nah, lanjut ke persamaannya. Nah, di antara 3 asesmen ini, persamaannya yaitu sama-sama menjadi penilai terhadap proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaannya. Nah, bisa kita lihat di tabel berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas kegiatan utamanya terlebih dahulu. Asesmen of learning yang sumatif tadi, tentunya kegiatan utamanya adalah penilaian akhir terhadap sebuah tujuan pembelajaran. Nah, yang artinya setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran selesai, maka kita melakukan sebuah penilaian. Dan hasilnya nanti adalah kita gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menulis raport, untuk kegiatan kenaikan kelas, untuk penentu kelulusan siswa. Nah, yang pastinya yang jelasnya ini yaitu adalah penilaian seperti biasa, yaitu mencari nilai untuk di raport. Nah, kemudian kalau yang for learning ini, kegiatan utamanya adalah menggali informasi, menggali data, dan hasilnya nanti kita gunakan untuk membantu guru membuat tindak lanjut. Nah, kalau yang asesmen as learning ini hampir sama dengan for learning, yaitu kegiatan utamanya berupa monitoring dan koreksi mandiri dalam proses pembelajaran. Nah, tetapi yang for learning ini, asesor kuncinya yang menilai adalah guru itu sendiri. Nah, kita menilai, melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri terhadap proses pembelajaran tersebut. Nah, tetapi
Asesmen as learning, asesor utamanya adalah peserta didik. Kita mengajari siswa supaya siswa itu mampu merefleksi dirinya sendiri. Nah, tujuan utamanya jelas di samping itu nanti kita memperoleh data tentang kelemahan siswa, tentang minat siswa, tentang materi mana yang belum mereka pahami. Sekali melatih siswa untuk membentuk siswa untuk menjadi individu pembelajar sepanjang hanya karena siswa ketika nanti menjadi manusia yang bertumbuh dewasa, mereka juga butuh merevisi dirinya sendiri supaya bisa semakin lebih baik setiap harinya. Nah, kemudian kalau tujuan utamanya yang off learning sama sebenarnya dengan as learning, yaitu sebagai bahan refleksi sehingga nanti kita bisa dapat melakukan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran dan untuk meningkatkan performa kita sebagai guru dalam mengajar. Nah, itu tadi video kita tentang pembahasan mengenai 3 istilah dalam asesmen pada kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.